wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1706, masih dalam Kitabul Ilmi, bab pertama babun nahyi 'anit tibai mutasyabihil Quran dan seterusnya. Hadis 1706. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Jundabin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, ma'talafat alaihi qulubukum, yang hati kamu i'talafat, bersepakat, cocok, akur. Fa idza ikhtalaftum, maka apabila kamu berselisih, faqumu anhu, tinggalkan. Apa maksud hadis ini? Kalau di Sahih Muslim, di lafaz yang lain, Nabi SAW katakan, innama halaka man kana qablakum biikhtilafin fil kitab. Hanyalah sesungguhnya umat-umat sebelum kamu binasa karena berselisih tentang Alkitab. Apa ya maksud ayat ini? Apa kita tidak boleh berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran? Nah, di sini kalau Imam Nawawi katakan begini, wal amru bil qiyam indal ikhtilafi fil Quran, perintah untuk berdiri, bubar ketika berselisih tentang Al-Quran, mahmulun indal ulama ala ikhtilafin la yajuz. Jadi menurut para ulama itu dibawa kepada pengertian tentang ikhtilaf yang tidak dibolehkan. Jadi kalau membahas Al-Quran kemudian beda-beda pendapat dalam hal yang tidak boleh diperselisihkan. Nah, contohnya apa? Ya, tentang benar tidak ayat ini. Nah, ini nggak boleh diperselisihkan. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan kebenaran ayat Al-Quran, ya berarti dia telah kufur. Sebab mengkufuri satu ayat itu sama juga dengan kufur. Baik, kemudian apa yang beliau maksudkan itu? Aw ikhtilafin yuqi'u fi ma la yajuz, atau tentang perselisihan yang bisa menjerumuskan kepada hal yang tidak dibolehkan. Kakhtilafin fi nafsil Quran, contohnya adalah berselisih tentang Al-Quran itu sendiri, memperselisihkan tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Au fi ma'nan anhu, atau tentang makna dari Al-Quran, la yasughu fihi al-ijtihad, yang di situ tidak ada peluang untuk ijtihad, tentang sorga, neraka, hisab, apalagi ini, mizan, kemudian tentang catatan amal. Ini al-umurul ghaibiyah tuh,
perkara-perkara gaib yang diberitahukan oleh Allah, dan tidak ada bagi kita peluang untuk ijtihad. Mau ijtihad model apa? Ini adalah hal-hal yang metarasional. Jadi di atas kemampuan rasio. Di dalam Al-Quran itu Allah kadang memberikan contoh yang real, yang hissi, yang indrawi. Tapi selanjutnya dibawa kepada sesuatu yang di atas itu, yang metafisik dan yang metarasional. Kayak contohnya bagaimana Allah membangkitkan manusia nanti. Dijelaskan di Quran, kita suruh perhatikan hujan. Hujan turun di tanah yang tandus, lalu karena sebab itu kemudian tumbuh tumbuhan yang banyak di muka bumi. Nah, demikianlah kamu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal yang bisa diindra, bisa dicerna oleh rasio kita, oleh akal kita. Nah, kita dibawa kepada hal yang metarasional. Yang metarasional tadi nggak bisa dijangkau dengan akal. Oke, kadang-kadang nih dalam hal yang lain nih, kita diperintahkan oleh Allah memikirkan hal-hal yang real tadi. Tapi selanjutnya kepada yang maknawi. Apa contohnya ini? Suruh berpakaian itu. Nah, suruh berpakaian, menutup aurat. Tapi selanjutnya Allah katakan walibasut taqwa, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Apa maksudnya? Apa boleh kita buka aurat, kita telanjang? Yang penting pakaiannya takwa. Kan ada juga di antara kita yang modelnya begitu cara berpikirnya. Yang penting hati. Mau telanjang bulat yang penting hatinya baik. Enggak begitu. Disuruh menutup aurat, tapi ada yang maknawi sifatnya, yaitu libasut takwa. Bukan berarti dibolehkan telanjang, tidak. Nah, kemudian apalagi berbekal kalau pergi haji. Jadi dulu ada orang yang pergi haji itu bonek. Nah, akhirnya menyusahkan penduduk Mekah. Maka Allah perintahkan watazawwadu, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jangan lantas diartikan udah nggak usah bawa bekal, bonek aja deh, yang penting berbekalkan takwa. Enggak begitu. Ya disuruh berbekal, tapi ada yang sifatnya maknawi yang lebih penting, yaitu zadut taqwa, bekal dalam arti ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan keterangan dari Imam Nawawi tadi. Awikhtilafin yuqi'u fi malajus, apa tadi? Awikhtilafin yuqi'u fi syakkin aw syubhah. Jadi nggak boleh mempertentangkan Quran, berselisih tentang Al-Quran dalam ikhtilaf yang bisa menjerumuskan dalam syakin, dalam keraguan au syubhah. Nah, kadang orang sekarang kan terlampau bebas, bas-bas gitu ya. Coba kita lihat di media sosial tuh, bahas Islam, tapi semau-maunya, berdasarkan ilmu ini, ilmu itu, pemikirannya begini begitu. Ya silahkanlah mau bahas apa saja, tapi kalau dasarnya pemikiran, jangan bicara Islam. Kalau Islam itu dasarnya kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah sunnah Rasul. Kalau ini terserah filsafat apa kayak terserah gitu. Nah, orang kadang pada bicara tentang Islam tapi tidak merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya jadi ragu tentang surga, neraka dan seterusnya. Silahkanlah, itu urusan dia, tapi jangan mengatasnamakan Islam. Karena kalau bicara tentang Islam harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama-ulama besar tidak ada satupun yang mengajak kita untuk keluar atau mengingkari sebagian, apalagi semuanya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, semuanya mengajak kita mengikuti kitab Allah sunnah Rasul, meski kadang-kadang ijtihadnya berbeda dalam beberapa masalah. Tapi tidak ada yang mengajak kita untuk ke sana. Nah, sekarang macam-macam orang bahas ini, bahas itu.
mengatasnamakan Islam, tapi tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya contohkan. Waktu sahabat Mu'ad mau diutus oleh Rasul ke Yaman. Ini sahabat Mu'ad itu kan biasa diutus Rasul ke Yaman. Dari zaman Rasul, Al-Khulafaur Rasyidun. Apa tugasnya? Ya, kadang-kadang dakwah sana. Kadang-kadang untuk memungut zakat. Nah, kemudian ketika mau berangkat ditanya oleh Rasul, bima tahkum? Nanti engkau mau memutuskan perkara dengan apa? Bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya putuskan perkara dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, ajtahidu bi ra'yi. Saya istihad dengan pikiran saya, dengan ra'yu saya. Nah, jadi begitu kata Mu'ad. Cari dalilnya, keterangannya dalam kitab Allah. Tidak ada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada, baru istihad dengan ra'yu. Apa kata Rasul? Pegang dada Mu'ad. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya. Rasulnya Muhammad SAW. Nah, utusan Rasul ya Mu'ad tadi. Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulihi lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dibimbing, diberikan taufik kepada hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha. Jadi Rasulullah benarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'ad tadi. Jadi kalau kita bicara Islam, itu pertama kitab Allah. Yang kedua sunnah Rasul. Kalau tidak ada baru pakai ra'yu. Nah, sekarang itu banyak yang mengedepankan pemikiran, padahal dalilnya tegas dalam Al-Quran. Nggak ada dalam Quran, ya dalam sunnah Rasulullah SAW. Atau kadang ada orang yang mentafsirkan Al-Quran semaunya sendiri, padahal ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh ayat yang lain. Nah, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Jangan ditafsirkan sendiri itu. Lihat keterangannya dalam Al-Quran. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu di surah An-Nisa. Jadi satu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain. Bahkan ada satu tafsir khusus yang fi tafsiril Quran bil Quran, tentang mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada penjelasannya, ya dengan sunnah Rasul. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan al-dzikra, Al-Quran kepada engkau agar engkau jelaskan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat 44 kalau nggak salah. Nah, jadi tugas Rasulullah SAW atau fungsi hadis atau sunnah Rasul, di samping dia berdiri sendiri sebagai sumber hukum, yang kedua fungsinya adalah sebagai bayan, sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, kadang orang penjelasannya ada di dalam ayat yang lain, ada juga di dalam sunnah Rasulullah SAW, tapi dia sok tahu. Nah, sok tahu inilah yang ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan lancang, jangan mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi begitu mestinya sikap kita terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Rasul masih hidup, ngomong saja kita kan nggak boleh kan, suara kita melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu di hadapan suara Nabi. Nah, ini waktu Nabi masih hidup. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Ayat ini turun, ada Thabit bin Qais, nggak datang ke masjid.
Dicari oleh Rasulullah, kemana si Thabit? Kok nggak kelihatan di masjid? Ada kata, ya Rasul, dia tetangga saya. Dia tetangga saya. Nanti saya lihat, cari. Nggak taunya di rumah nangis saja, diam aja. Mayu bekik. Apa yang membuat engkau menangis? Saya ahli neraka. Karena nih orang nggak bisa ngomong pelan. Jadi yang udah dia ngomong di hadapan Rasul dengan suara yang keras. Kan ada ya orang yang nggak bisa ngomong pelan. Saya itu punya teman tapi sudah meninggal. Tuh memang nggak bisa, apalagi berbisik nggak bisa. Kencang. Kalau ke rumah saya tuh berkali-kali, ya Afan ya, aneh ngomongnya begini, ya nggak apa-apa. Saya juga udah tahu, teman saya dari kecil saya tahu. Kencang kalau ngomong. Nah nih orang begitu. Begitu ayat itu turun dia sedih, dia takut antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Takut amal kamu habis sia-sia sedangkan kamu tidak merasa. Dia nangis, kemudian disampaikan ke Rasul. Enggak taunya begini ya Rasul, dia bilang begini. Kasih tahu dia ahlul jannah. Dia ahli sorga. Ah begitu yang ada di Sahih Muslim itu. Nah, kemudian sahabat Anas katakan, sahabat tahu nih ahlul jannah nih. Karena Nabi yang katakan ahlul jannah. Oh kalau kita dikasih tahu begitu ya, Kiki kamu ahli sorga, udah mau judi mau serah tahu orang saya calon ahli sorga. Enggak, kalau sahabat kami lihat dia ke pasar ke ini dan biasa saja. Nah, sekarang nggak ada yang jamin ahli sorga, masya Allah sombongnya bukan main ya. Kalau aneh mau udah dijamin masuk sorga ente pada sholat semuanya, udah tua, aneh mau dijamin, siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin pada sombong. Nah, sahabat dijamin tadi, ahlul jannah, dia tetap jalan biasa. Nah, dan di riwayat yang lain tuh Nabi katakan, apa engkau tidak suka anta'isha mahmudan, kamu hidup mulia, kemudian mati terbunuh syahid dan engkau dimasukkan ke surga, saya redha dengan berita gembira dari Allah dan Rasulnya. Itu sahabat Thabit bin Qais kasih tahu begitu. Baik, kemudian dia matinya syahid benar di Yaumul Yamamah. Di Yaumul Yamamah dia perang, dia sudah bawa kafan, bahkan dipakai kafan, ya makanya wallahualam gimana, kemudian kapas dan syahid. Nah itu Thabit bin Qais. Karena dia berusaha untuk menundukkan suaranya. Maka innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu yang berusaha menundukkan suaranya di hadapan Rasul, diuji oleh Allah untuk bertakwa. Ini sahabat Thabit bin Qais tadi. Nah baik, sekarang Rasul sudah wafat. Apa yang kita lakukan untuk tundukkan, rendahkan suara di hadapan Rasulullah SAW? Banyak ulama memberikan nasihat kalau ke kubur Rasul juga jangan teriak-teriak. Jadi mesti rendahkan suara. Ya, kayak sahabat, yang sahabat lakukan kalau ke makam Rasul, para sahabat ucapkan salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Jadi itu Rasul, Abu Bakar, Umar. Oke, kemudian ada juga yang katakan, kadang-kadang kita membahas Al-Quran, membahas hadis Rasulullah SAW, lupa kalau yang kita bahas itu adalah sabda Rasulullah SAW, apalagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara kita meninggi dan seterusnya, bergebrak-gebrak meja. Lupa kalau yang kita bahas itu adalah kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ada adabnya lah ketika membahas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena nggak boleh lancang kita di hadapan Allah dan Rasulullah, tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan pendapat Imam Nawawi tadi. Jadi nggak boleh kita berdebat dalam ikhtilaf yuqi'u fi syakkin aw subah aw fitnatin aw khusumah.
perselisihan yang membawa kepada fitnah, kepada khusumah, pertikaian, au syijar wa nahwi dzalik. Jadi perselisihan itu. Wa ammal ikhtilaf fi istinbati furu'id dini minhu, adapun berselisih ketika menarik kesimpulan tentang masalah-masalah furu' dalam hal agama, wa munadharatu ahlil ilmi, dan munadharah diskusinya ahlul ilmi fi dzalika tentang hal itu, ala sabilil faidah wa izharil haq, dan untuk menampakkan atau mencari kebenaran, wa ikhtilafim fi dzalik falaisa manhiyan anhu, hal-hal kayak itu tidak dilarang. Jadi yang dimaksud oleh Rasul bahwa iqra'ul Qur'an ma'talafa alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu, tadi begitu. Perselian-perselian yang seperti yang kita bahas tadi. Kalau ketika membahas apa ya makna ayat ini, bukan berarti mengkufuri ayat tadi. Nah, kalau mengkufuri ayat tadi ya udah kita tinggalin aja, bubar mendingan. Bahkan kalau di satu majelis di situ orang memperolok Allah, memperolok kitab Allah, kita disuruh tinggalkan majelis tadi. Kalau tidak, sama nanti kita dengan mereka. Baik, kemudian bal huwa ma'murun bihi, bahkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan, wa fadilatun zahirah, itu ada fadilah yang tampak ketika kita bahas tadi ayat Al-Qur'an. Wa qad ajma'al muslimun ala hadza min ahdis sahabati ilal an wallahu alam, kata beliau. Kaum muslim bersepakat tentang hal itu mulai dari zaman para sahabat ilal an sampai sekarang. Contohnya bagaimana diskusi yang baik yang ada di zaman para sahabat. Itu ketika Umar bersama majelis syura. Jadi majelis syura Umar itu ahlul Quran, para ahli Quran, asyakhu badrin, para veteran Badar, dan yang senior-senior yang ahli-ahli. Lalu Ibnu Abbas suatu ketika dimasukkan di majelis mereka. Lalu mereka ada yang katakan, ini kan seumur anak kita, kenapa dimasukkan ke sini? Nanti kamu juga tahu. Kemudian Umar bertanya, ini diskusi, bagaimana pendapat kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Ada yang katakan begini. Bagaimana pendapatmu? Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Baru Ibnu Abbas katakan, idza jaa nasrullahi wal fath dzalika alamatu ajalik. Jadi tafsiran beliau, kalau sudah datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Apa tafsiran beliau? Itu adalah tanda ajalmu, dan seterusnya. Nah, ini contoh diskusi yang benar, diskusi yang baik. Pernah juga di satu majelis Umar bertanya tentang surah Al-Baqarah, ya lupa, 266 kalau nggak salah. Nah, tuh. Kemudian bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini? Allahu a'lam. Anggota majelisnya. Qulu a'lam aw la a'lam. Katakan saya tahu atau tidak tahu, ditanya kok Allahu a'lam. Nah, kemudian Ibnu Abbas lagi-lagi dia kata, saya punya pendapat begini wahai Amirul Mukminin. Dan dia jelaskan maksud ayat tadi begini. Nah, ini contoh munadharah atau diskusi yang sehat, yang benar. Munadharah, diskusi yang benar tentang Al-Quran, bukan untuk mengkufuri Al-Quran. Lalu cari-cari pembenaran kadang ya. Ikhtilafu ulama'i barakatu ummati. Riwayat siapa hadisnya tuh? Perselisihan ulamaku berkah buat umatku, atau ikhtilaful ulama barakah. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu itu seringkali masyhur di masyarakat. Nah, ada kita disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bihablillah bi kitabillah, bihablillah bidinillah, itu diantara apa maknanya. Baik, jadi Rasul sudah ingatkan, sudah wanti-wanti.
Jangan berselisih seperti ini. Wa idza ikhtalaftum faqumu an. Baik, saya lanjutkan bab kedua. Babun fil aladdi. Bab tentang orang yang al-aladil khasmi, itu yang al-aladul khasim itu orang yang keras dalam berdebat. Keras dalam menentang. Jadi musuh yang penentang yang keras. Ada orang-orang yang membenci Islam sampai seperti itu. Ngomong sampai urat lehernya keluar. Menjelek-jelekin Islam. Nah itu wa huwa aladul khisam, yang di surah Al-Baqarah ya. Dia aladul khisam gitu. Nah, ini Nabi SAW katakan bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim. Nah, ini adalah manusia yang paling dibenci Allah, al-aladul khasim, yakni syadidul khusumah, orang penentang yang sangat, atau yang senang berdebat itu al-mula'u bil khusumah al-mahiru fiha, yang senang berdebat gitu, yang pandai. Tapi orang menang debat itu belum tentu benar. So kadang-kadang ada orang yang debat itu curang. Nah, itu orang munafik. Wa idza khasama ghadara. Salah satu teori debat itu kan begini yang saya tahu tuh. Kalau ada kelemahan lawan debatnya tuh dicacar, nggak dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan argumentasinya. Nggak, pokoknya begini. Nah, ini model-model sebenarnya. Sampai urat lehernya ini tegang, terus nyecer kesalahan. Nggak bisa pokoknya begini. Nah, ini model-model wa idza khasama ghadara. Kalau berdebat dia khianat. Nah, kalau mau berdebat yang baik ya ini gantian ngomong, nggak usah sampai begitu. Nah, itu namanya diskusi untuk mencari kebenaran. Baik, kalau kita bicara tentang diskusi di Quran tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka mujadalah, diskusi, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi giliran mujadalah Allah menggunakan kata billati, menggunakan kalimat billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bahkan diskusi dengan ahlul kitab pun Allah perintahkan billati hiya ahsan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu mujadalah dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kenapa ya? Kok giliran mujadalah itu billati hiya ahsan? Ya Allah alam, mungkin kalau kita lihat sababnya apa, kita lihat hikmah dari perintah Allah tadi untuk menggunakan cara yang terbaik. Diskusi itu kan untuk cari kebenaran. Tujuannya mulia. Tapi seringkali di tengah jalan belok tuh. Setan nanti yang membelokkan. Udahlah kiai-kiai yang ini suruh diskusi. Lama belok kadang-kadang. Woi, kitab di rumah saya banyak, kamu belum bisa baca kitab tuh. Mau diskusi apa mau pinter-pinteran gitu ya. Banyak-banyakan kitab, paling banyak kitab di toko kitab Wali Songo. Banyak tuh seberapa ini, banyak. Jadi kadang-kadang gimana ya? Ntar kadang-kadang main ngejelek-jelekin ustadznya. Ustadz gitu. Ya ustadz ini mah belajarnya belum seberapa. Ustadz gue dong belajarnya ke syekh ini syekh itu. Ini mau diskusi cari kebenaran atau mau apa? Apalagi di media sosial ya, Masya Allah, saling menjelekan. Nggak seperti itu. Jadi mujadalah yang diperintahkan adalah billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau Muhammad Abduh tuh katakan ini, itu tingkatan-tingkatan manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah beliau kan artikan logika gitu ya, karena filsafat itu diantara maknanya kan filosofia itu muhibbul hikmah, itu pecinta hikmah, maka diartikan ke sana.
Ya mungkin ada benarnya. Jadi ada orang-orang yang pinter, asal alasannya logis dia terima, nggak bertele-tele, nggak bertele-tele. Kemudian ada juga yang nggak mau yang tinggi-tinggi lah. Nah itu cukup dengan al-mau'izah al-hasanah. Bu, sudah tua bu, mau ngapain lagi? Ayo kita ibadah kita benahi dan seterusnya, gampang. Al-mau'izatul hasanah. Jadi ada yang bil hikmah, ada yang dengan al-mau'izatil hasanah. Nah, yang ketiga nih, yang dibilang pinter sebetulnya belum, dibilang bego marah, gitu ya. Nah ini tengah-tengah. Nah yang tengah-tengah inilah diajak diskusi, tapi diingatkan oleh Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Sebab kalau tidak dengan cara yang terbaik, akhirnya bukan cari kebenaran, justru saling mengunggulkan diri dan menjelekkan lawan bicaranya. Begitu yang banyak terjadi. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini, hadis 1707. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak nanti saya lanjutkan lagi. Silahkan, fadhol. Enggak ada? Kalau enggak ada saya lanjutkan dulu. Nah, satu bab lagi. Yang ketiga, babut tibai sunanil yahud wan nasara. Bab tentang mengikuti sunnah, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Hadits Abi Sa'idin Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tatba'unna sunana man kana qablakum. Kamu akan benar-benar mengikuti sunnah, kebiasaan umat sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dengan sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta dengan sehasta. Jadi benar-benar akan mengikuti mereka. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika mereka masuk lubang biawak pun tabi'tumuhum, kamu akan mengikuti. Qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasulullah, al yahudu wan nasara, apa maksudnya Yahudi dan Nasrani? Qala faman, Nabi katakan lalu siapa lagi? Nah ini juga salah satu mukjizat Rasul. Nabi beritahu nanti akan terjadi, bukan ramalan. Kalau Rasul bukan tukang ramal, yang disampaikan Rasul itu hak sesuatu yang pasti terjadi. Jadi nanti umat Muhammadnya ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani, apa saja diikuti. Apa benar ya? Ya benar kayaknya ya. Nih kalau yang tua benar mungkin tahu. Sebelum zaman Belanda, orang Islam di Indonesia ada yang yareh nggak? Happy birthday to you. Ada nggak? Ambil tiup lilin. Nggak ada. Kenapa? Ikut Belanda. Ya kan ikut Belanda. Enggak usah, nggak pakai lilin, diganti nasi kuning. Ya sami mawon. Memang itu bukan dari Islam. Nggak pakai nasi kuning dan doanya apa barakallahu fi umrikum. Tetap saja acara ritual itu bukan dari Islam. Tapi maksa ikut. Kalau nggak gitu kurang bergengsi. Nah, itu kan ya. Nah, ini benar-benar mengikuti mereka. Nah, baik, itu contoh yang agak susah di masyarakat di. Nah, tetap aja itu masih. Nah, kok bisa? Ya, berarti kita itu masih terjajah. Jadi Belanda sudah hengkang, VOC sudah hengkang, tapi budaya kita masih terjajah. Kalau di sosiologi itu kan begitu ya, yang menduduki social stratification di bawah itu kan merasa rendah. Nah kita dari dulu dari bangsa terjajah, jadi merasa kita rendah.
yang menduduki stratifikasi sosial yang lebih tinggi dipandang lebih tinggi. Kita merasa aneh. Coba saya contohkan, ini perasaan, kita nggak bicara hukum. Kalau hukum boleh atau tidak ini perasaan kita. Orang pakai dasi rapi, pakai sepatu bagus, dengan pakai baju koko tapi yang mahal juga. Kira-kira lebih keren yang mana Ki? Ini anak muda nih. yang keren yang mana nih? Tetap saja yang berdasi. Kalau pakai peci enggak, kurang keren pakai peci. Ini saya bicara dari sisi budaya. Berarti tetap kita itu merasa yang dibawa oleh penjajah tadi itu lebih baik dari yang kita punya. Masih terjajah secara ini terjajah. Padahal soal mahal kan belum tentu, dasi juga murah banyak. Ya, kalau mau beli yang murah juga ada, tapi keren kalau pakai dasi. Ini bukan dari hukum ya. Kalau dari hukum ya silahkan, boleh-boleh saja pakaian, yang penting menutup aurat dan seterusnya. Saya bicara secara sosiologis saja. Jadi masih merasa kita lebih rendah. Nah, tingkatan yang lebih tinggi ada imitation, pengen niru yang lebih tinggi. Jadi apa saja ditiru, yang dibawa oleh penjajah itu lebih baik. Sampai sekarang masih begitu. Sudah merdeka tapi tetap aja kita merasa yang kita punya itu rendah, yang dibawa oleh penjajah itu lebih tinggi, termasuk ritual-ritual tadi itu. Nah, itu agak susah tuh, yang mempertahankan banyak itu. Padahal udah jelas itu bukan dari, saya pernah tegur di sekolah anak saya di SD, kan sekolah Islam, lagi anak-anak lagi main, di setelin lagu-lagu kenceng tuh, diantar happy birthday to you. Saya masuk ke kantor, Pak, apa nggak ada lagu yang lain? Kan lagu gereja tuh, bukan lagunya umat Islam. Tiup lilinnya dan seterusnya. Oh, paling berat kan untuk tinggalkan itu, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu jilbabnya udah gede tetap ngadain itu. Jadi karena agak susah itu. Kenapa? Karena kita merasa terjajah. Yang kebiasaan Belanda itu dia lebih baik itu dia terus, nggak usah tolong ngomong begini kok, barakallahu fi umrik, malah tetap saja itu bukan dari Islam. Nggak ada dalam Islam tuh ulang tahun seperti itu. Udahlah, kalau mau jujur begitu. Cuma kadang orang maksain ya, nggak jujur. Jadi paksain begini. Kalau kita maksain semua, yang hak juga bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Tapi kalau kita jujur mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, nggak. Kalau memang nggak ada ininya juga nggak dijalankan. Baik, itu baru satu contoh. Contoh yang lain nanti banyak sebetulnya yang kamu akan mengikuti kebiasaan mereka. Padahal dalam banyak hal kita disuruh beda, khaliful Yahud, salahi kebiasaan Yahudi. Apalagi kalau sampai benar-benar ini man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum berarti dia bukan dari golongan mereka. Berarti dia termasuk golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin, yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum. Dalam hal apa ya? Ya terutama ibadah, menyerupai mereka. Kemudian dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Misalnya ustadz pada pakai peci yang kayak Rabi itu pakai ya, yang begini aja ya, itu kan pecinya pendeta Yahudi itu. Itu ciri khas mereka. Jangan kita ikuti mereka. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Mengenai yang masalah hukumnya itu gimana kalau mereka udah tahu kalau ulang tahun itu yang Nasrani gitu. Iya. Tapi tetap mereka lakuin apa hukumnya? Ya, itu namanya ngeyel, cara udah tahu nggak ada acara itu. Kenapa sih segala ninggalin itu? Biasanya yang berat istri yang nih. Tapi kita harus bisa mengajarkan mereka kepada Islam yang benar. Ya masa cucu ini kita enggak Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan ngeri. Ya, man tashabbaha biqaumin, itu kan ciri khas mereka. Ngapa kita ikut-ikutan? Sebetulnya di daerah itu tadinya nggak ada, jarang. Yang ada di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Dulu saya masih kecil. Sekarang sampai ke kampung-kampung nggak sama. Happy birthday. Baik.
Yahudi kenapa? Sebentar, gimana Yahudi? Yahudi kalau bersumpah, Hah? dengan tetap sucinya. Sekarang Islam begitu juga letakkan kepalanya. Oh, kalau Yahudi kan begini, ya kan? Nah, baik. Sebetulnya sumpah itu bukan Qur'annya yang penting, itu wallahnya. Cuma orang kita begitu sih. Kalau wallah doang dianggap kecil. Diganjel begini aja masih merasa bukan apa-apa. Nggak takut Ji orang apa? Wallah kan nggak takut. Seperti saya pernah saya sampaikan, ada orang mau bercerai sama bapak saya, ditanya di BP4 dulu bapak saya, Pak, sudah kamu gauli? Belum Pak Haji. Benar. Pakai bahasa Jawa ya, wani sumpah, berani sumpah. Wantun, berani saya sumpah. Demi Allah. Oh, abang bapak saya sambar geledek, oh boten. Jadi orang kita wallah itu nggak takut. Sambar geledek baru takut, karena mau menentukan iddah kan itu. Dia digauli belum istrinya, dibilang belum. Jadi zaman dulu kan sering kan baru nikah, atau bercerai gitu. Nah itu ditanya begitu jawabannya. Sambar geledek baru boten. Jadi kayaknya sekarang kalau nyumpah pejabat begitu. Kalau saya korupsi biar dilindes mobil tronton, baru takut. Allah pada nggak takut. Kayaknya begitu ya. Perlu ditambah itu aja ya. Nah, sumpahnya. Nggak, insya Allah kalau sekedar begitu saya ngapa Yahudi begini. Ya cuma yang penting bukan itunya sebenarnya. Wallah itu sudah berat. Demi Allah. Baik, silakan. Ya, silakan. Ketika orang itu sakaratul maut, Pak Ustaz, setan itu akan tentunya menggelincirkan manusia, memurtadkan dengan cara menjelma gitu Pak Ustaz, jadi orang tua. Ya. Begini. Ya betul, itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Karena Nabi katakan, ya'ti syaitanu ahadakum inda kulli syai'. Syaitan itu akan mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Jadi syaitan akan mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Nah, banyak ulama katakan, nah itu terutama itu. Ketika kita mau mendekati garis finish harus lebih hati-hati. Jadi tidak mustahil, maka apapun yang kita lihat nanti yang kita ingat pesan Rasul saja. Mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kata-katanya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Itu yang penting tuh. Jangan dibantah Rasul, ada yang bantah, masa sekedar ngomong la ilaha illallah masuk surga. Pinteran ente apa pinteran Rasul? Tadi sudah saya katakan, kalau bicara Islam bicara Al-Quran dan Sunnah ada. Mentang-mentang dokter berani ngomong begitu. Nah ini bicara Islam, tapi dasarnya pemikiran bahkan nafsunya itu. Masa sekedar, nah sekarang realitanya. Apa gampang orang mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah? Kan tidak mudah. Kan tergantung kebiasaan orangnya juga. Tergantung kebiasaannya orang. Ada orang mati sudah mau sakit sudah mau mati, sumpah serapah ada. Tapi insya Allah kalau kita biasa ini ya, biasa beribadah, biasa ingat Allah, mengembalikan urusan kepada Allah, mudah-mudahan mau mati yang kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi begitu ya, nggak mustahil akan digoda oleh syaitan dengan berbagai cara. Silakan Pak Haji. Saya jadi ingat sama Freddy Budiman. Ya. Mungkin bisa ingat semua ya, Freddy Budiman itu boleh dibilang ada narkoba yang dihukum mati. Ya. Ketika dia sudah mau dihukum mati, dia masuk Islam. Ya. Sehingga rajin sembahyang sama zikir. Tuh. Nah, ketika dia mau dihukum mati itu, dia itu mengucapkan itu La ilaha illallah. Ya. kalau begitu
Ya begini. Insya Allah kita husnudzon karena waktu Amr bin As mau masuk Islam, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Rasul ulurkan tangannya, dia mau berbaiat. Si Amr bin As nggak jadi, ditekap lagi tangannya. Malah kayak Amr, kenapa engkau wahai Amr? Inni uridu an ashtarit, saya pengen minta syarat. Mala tashtarit, mau minta syarat apa? Allah ampuni dosa-dosaku. Nabi katakan, apa engkau tidak tahu? Ada 3 hal yang membuat dosa dihapus. Kalau seorang masuk Islam, habis dosa di masa yang lalu. Tapi kalau di lafadz Muslim yang lain, kalau dia jadi Muslim yang baik, bisa semua dosanya habis. Nah, yang kedua, haji yang mabrur, itu bisa menghapus dosa. Dan yang ketiga, hijrah. Tapi hijrah kan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Nah, itu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi mudah-mudahan kita husnudzon, insyaallah keterima ini. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.